kayak musuhin semua tim, musuhin fight path-nya juga. Karena counter banget atau kontra banget dengan fight path-nya ini sendiri. Nah, yang mau gue lihat adalah nanti bagaimana perjalanan dari TEM. Karena tadi kan di range sebelumnya gue sempat nyinggung soal TEM ya. Ini mereka lumayan baru nih rotasinya dari bagian jembatan sebelah kanan, kiri. Biasanya kan dari jembatan sebelah kanan gitu kan. Terus pas ke kiri pun sebenarnya dibilang perfect pun juga nggak perfect banget. Dibilang fail pun juga enggak, jadi ya masih so-so lah. Menurut gue masih slightly better kalau ngelihat TEM ini rotasinya dari sebelah kanan. Tinggal ngelihat TS-nya ini atau tim secretnya ini ngerecokinnya seperti apa. Iya, karena memang dari posisinya tem yang paling dekat ya tim secret sama-sama penguasa dari pulau SMB-nya juga. Mungkin emang dari flat pad-nya itu jauh ya untuk dari TS langsung mungkin ngambil ke bagian area sisi sebelah kanannya di bagian area Novonya. Makanya deketan banget untuk di checkpoint-nya dengan tim tem, tapi sejauh ini belum ada clash sama sekali. Masih sama-sama aman, satu player dari tim tem juga udah steady di posisinya di bagian area seberang yang berbeda juga pasti untuk areanya. Sedangkan di satu sisi kita melihat juga dari tim RRQ, mereka tidak bermain di bagian area farm Milta dan sekitarnya karena memang flight path-nya jauh banget untuk mereka ke bagian sisi sebelah kanan. Makanya mereka memiliki alternatif yang berbeda lagi ngambil bagian area Zarki seperti halnya apa yang juga sesekali dimainkan sama tim Vampire. Tapi di sini ada salah satu pemain dari Homeboys ya. Cukup lama kayaknya proses mereka untuk drop down karena pada kenyataannya sebenarnya pemain-pemain dari Homeboys ini mencari ini lagi cosplay siapa berarti ya? Point pernah kayak gini kan? Vampire juga pernah kayak gini. Maksudnya mencarnya tuh lumayan jauh-jauh gitu Jauh kan ya. di sekitar Monstalbar. Bahkan kayak empat-empatnya karena Void di bagian server nih sekarang. Terus Vampire of course mereka balik lagi ke kampung halaman mereka Primorsk. Jadinya Stalbar Kameshki ini masih bisa untuk diakuisisi keseluruhannya sama pemain-pemain dari tim Homeboys yang tadi bisa kalian saksikan. Betul, dan ini pembagiannya juga kayak pembagian yang kayak bisa dibilang hampir paten sih kalau ya tim-tim yang ngambil di bagian Stalber Kameshki karena nggak banyak tim-tim yang memiliki drop zone yang sama juga untuk mereka bisa mendapatkan area scrappingannya, jadi mereka bisa ngelebar sejauh mungkin. Dan di satu sisi zonanya juga masih menguntungkan untuk mereka yang bermain di bagian area sekitaran utaranya juga. Dan PR-nya mungkin nanti dari beberapa tim yang paling jauh jaraknya mereka untuk masuk ke dalam area zona, mereka tentu tidak bisa secepat tim-tim lainnya. Mereka akan bermain lebih safe lagi, lebih aman lagi. Seperti halnya yang akan dilakukan mungkin nantinya oleh tim RRQ. Nunggu yang lainnya bergerak, nunggu nanti ada ruang kosong yang bisa mereka mainkan, baru mereka akan bergerak. Jadi tidak akan terburu-buru pergerakan dari tim RRQ. Nah ini yang menjadi menarik sih menurut gue ya, ngelihat bagaimana sebenarnya kan Circle musuhin Flight Path. Terus banyak banget sebenarnya kayak ada MEC, OSJTH. Nge-retake compound ataupun nge-retake satu ruangan. Kadang tuh ada yang nge-stuck di depan pintu. Itu yang menjadi masalah adalah karena takutan ragu, maju-maju enggak gitu loh. Sehingga player kedua, player ketiga agak sulit nge-backup karena visionnya terbatas karena si orang pertama ragu untuk coba masuk. Itu banyak sekali terjadi di pemain-pemain komunitas. Berarti Itu- ada efek domino yang kerasa kan? Kalau misalnya yang dari yang pertamanya aja mungkin udah concern, udah nggak pede ya akan berkesinambungan sama yang belakang-belakangnya juga. Ya, sebenarnya contoh konkret itu ada di Kagendra. Bener-bener di Kagendra. Kagendra di level payment sih mereka coba mengambil center, pemainnya split. Kemudian juga cukup bermakna splitnya 4 sudut 4 sisi. Tapi ketika coba retake compound di early, Kagendra ini ya semuanya komit untuk coba masuk walaupun kadang aculnya mati, kadang entah siapa yang mati. Tapi itu menjadi poin penting untuk mereka dapetin checkpoint tersebut karena bakal berpengaruh untuk ke late game ya. Kayak gitu Windy. Jadi gue kurang setuju kalau misalnya memasangkan player as a team itu berdasarkan cuma KD keras, statistik yang bagus, tidak. Tembak Ya, semua. walaupun sebenarnya di PUBG Mobile semuanya serba harus bisa. Kadang lo bisa jadi fragger, kadang pun lo juga harus bisa jadi rusher, Iya. kadang pun lo juga harus bisa jadi backup, kadang pun juga kayak gimana-gimana. Tetapi ada secara insting natural, player itu bisa saling melengkapi satu sama lain kekurangannya. Ya, kalau gue dulu ngambil player, gimana cara dia ngambil pertama kali weapon yang diambil ketika baru turun dari drop zone-nya. Misal ada tiba-tiba dia dari M4 sama DBS sama Mini 14. Mana yang dia ambil? Kalau misalnya Mini 14 dulu berarti bawaannya dia kurang lebih dia player jarak jauh nih. Iya. Kayak gitu. Itu kurang lebih dari gue Win.
Oke, insting awal bawaan dari playernya ya yang nantinya mungkin akan dikembangkan lagi, yang akan Ya. dicocok logikan Ah. lagi untuk player-player lainnya. Dikembangkannya ini bukan mengubah potensi player, tapi memaksimalkan potensi player. Karena so far gue ngelihat juga ada beberapa coach ini memaksa player ini untuk dirubah karena master plan yang ingin dia mainkan gitu. Jadi coba maksimalkan potensi, bukan mengubah potensi. Tapi emang kadangkala ada waktunya seperti itu gak sih? Karena kita melihat misalnya nih potensi yang besar banget dari satu player, makanya kita kadangkala mungkin tidak terasa jadinya memaksakan untuk player itu mungkin berubah banget dari playstyle-nya, gameplaynya. Tapi ya so far sih kebanyakan gagal yang kayak gitu ya. Yang coba maksain master plan kayak gitu. Wow. Iya, jadi ya kalau harus gua akui cara merekrut player itu yang bagus di Ken. Dia bagus. Setuju. Tapi untuk puzzling dia mungkin mestinya udah belajar dari Boom yang dulu dia rotasiin terus. Yang akhirnya banyak gagal dan Boom bisa juara karena pakem 4 player yang terpuzzle. Dan kayaknya udah jarang banget kita lihat ya di sini di BTR. Ya Udah bagus berarti dia belajar gitu dari kesalahan dia dulu. itu yang sih. suka rotasiin player. Itu sih sebenarnya ya, orang kadang emang nggak boleh denial aja. Gak boleh denial Iya, memang. biar Harus accepting. Menerima. bener. Terus biar kayak menerima semua POV. Kadang kan memang kita tuh kalau misalnya terlalu fokus ya, terlalu kacamata kuda gitu. Jadi kayak apa ya, bisa kemungkinan lain yang mungkin better dibandingkan dengan apa yang ada di pikiran kita ini teralihkan gitu, teracuhkan, tak acuh jadinya gitu. Jadi ya balik lagi supaya bisa mendapatkan POV yang mungkin bisa untuk menjadikan diri kita atau tim kita tuh berkembang, tidak boleh denial. Sama seperti halnya jikalau lu punya kesempatan untuk bisa dapetin 1 eliminasi poin, seperti halnya yang dilakukan oleh tim Vampire, mereka mau konfirmasi hal tersebut karena melihat adanya rotasi yang dilakukan oleh TEM yang lebih memilih untuk melakukan rotasi dari bagian jembatan sebelah kiri. Kali ini mereka nge-choke-nya menghadapi tim Vampire yang sudah sedari awal mendapatkan posisi di dalam compound. Tapi posisi antara Vampire dan juga TEM ini juga sama-sama udah ditinggalkan oleh zona, sehingga decision yang dilakukan oleh tim Vampire ya udah kita tarik mundur aja, maju masuk menuju ke arah zona, tapi di pinggirannya di dalam sebuah compound mereka menemukan satu contender yang lainnya pula, tim Strangers. Miau miau, ada beberapa granat yang bisa untuk diinvestasikan menuju ke arah depan sana, tapi ada agresi yang begitu luar biasa tingginya yang dilakukan oleh pemain-pemain Vampire sehingga miau miau pun langsung tumbang, dijadikan eliminasi pertama untuk Vampire. Ya, betul, 1 eliminasi pertama bagi tim Vampire dan masih ada 3 anggota terakhir yang masih tersisa juga bagi tim Strangers dan 1 pantulan granat yang tadi gagal dari seorang Tony K. Malah ada balasan yang begitu menyakitkan ternyata datang kembali dari lawan mereka yang mana kondisinya saat ini kembali berimbang 3 melawan 3 dan Nades kembali di-cook lagi dari tim Strangers tapi di-cancel juga dan nampaknya dari kedua player tersebut akan coba berdekatan kembali dengan 2 player lainnya. Ini semuanya masih berkerumun di satu area compound yang sama, tapi close combat terjadi dan menggunakan PP Poison-nya Nuzi kembali ditumbangkan lagi oleh tim Strangers. Dan RRQ ternyata juga berhasil bisa melihat posisi seorang lobby X Strangers diganggu juga ternyata dari tim RRQ. PP is a dangerous weapon untuk combat seperti ini sih. Tapi Vampire pastinya masih bisa melakukan recovery dan bisa untuk membalikan keadaan. Semudah membalikan telapak tangan. Seperti itulah kita melihat bagaimana Vampire recovery. Tapi masalahnya ada tim RRQ yang mau nge-retake posisi dari mereka semuanya. 3 pemain sudah mulai touchdown di bagian luar rumah roti ini. Udah disusul dengan player yang keempat dari tim RRQ, tapi Tony K berada di luar. Dia siap banget untuk bisa nge-welcome pemain-pemain dari tim RRQ. Tapi Terezel bisa mendapatkan 1 pemain, last man standing on Zen's low HP. Masihkah dia bisa untuk mendapatkan 1 knockdown menuju ke arah RRQ? Bisa ternyata, tapi masih ada 2 backup yang lain dari pemain RRQ sehingga Vampire harus menelan pil pahit kesalahan mereka atau kekalahan mereka maksud gua, dan juga menelan karma mereka secara instan. Wow, ini bisa menjadi angin segar ya seharusnya untuk tim RRQ karena timingnya sukses, third party-nya juga benar-benar luar biasa eksekusinya. 4 poin eliminasi setidaknya sejauh ini yang sudah didapatkan oleh tim RRQ setelah kita melihat 3 game. Mereka hanya mendapatkan 8 poin dan belum jalan setengah gamenya untuk di game kali ini sudah ada perolehan 4 poin eliminasi
yang dikoleksi dari tim RRQ. Sementara itu kita melihat juga untuk di intipan dari map itu sendiri, bagian area kiri sekitaran farm juga masih masuk ke dalam area zonanya. Bagian sisi utaranya juga nampaknya masih coba ingin dimainkan areanya oleh tim Talon yang coba untuk berotasi lewat area utara. Kayaknya RRQ udah mulai better ya. Belum juga. Masa sih? Kenapa Nggak emang? juga, tadi cuma emang ada momen third party-nya Hoki aja. aja. Nggak hoki juga. Nggak Ya, oke posisi ini- vampire-nya nggak ini, nggak Iya. 100%. Ya ini adalah salah satu Prima. pembacaan situasi juga ya untuk Ah. RRQ bisa mengetahui bagaimana sisi yang diambil. Tetapi checkpoint selanjutnya juga cukup oke, tebing-tebing yang mengarah ke arah dari pelabuhan. Dan yang menjadi positifnya lagi adalah RRQ cukup komit untuk melakukan attacking. Iya. Bagaimana tadi ke rumah roti, terus ngambil Tony K, Nggak ragu. kemudian juga komit ke atas, semuanya melakukan maju semuanya, tidak ada yang keraguan maju mundur. Itu sisi positif yang bisa diambil RRQ. Dan sekarang kita bakal mantau lagi untuk mereka akan melakukan hal apa lagi selanjutnya. Tapi so far Bigetron oke udah di tengah, tapi Talon solving dua sisi yang banyak sekali gatekeep-nya. Kita pantau nanti. Iya, nanti ya, karena sesaat lagi atau saat ini lebih tepatnya kita akan melihat tadi pertemuan antara Homeboys versus Magna. Satu pemain dari Homeboys tumbang akan di-trapping dengan beberapa granat yang banyak sekali masih bisa untuk atau masih didapatkan dimiliki oleh MEC. Homeboys hanya meninggalkan dua pemain aktif mereka saja akan dicari oleh pemain-pemain MEC, bahkan gak ragu-ragu mereka mau maju rush mencari pemain dari tim Homeboys yang harus hengkang di posisi ke-13. Yas dipulangkan begitu saja oleh tim MSC atau Magda kali ini. Dan ternyata fightnya belum selesai begitu saja. Tim Tem juga di bagian area outernya memata-matai pergerakan ini. Tapi kayaknya mereka tidak akan langsung commit gitu saja, langsung nge-push ke bagian area compound dari tim Magna. Mengingat untuk player-player lainnya pun ternyata sudah dikikis juga oleh tim lawan mereka. Bigetron terpantau sudah mendapatkan 1 poin eliminasi dari dikuranginya player Tem Entertainment. Sementara waktu 6-9 bertemu lagi dengan tim Talon. Dua tim Indonesia saling bersinggungan satu sama lain. Dan ternyata nampaknya dari tim Talon harus kembali kehilangan satu punggawa mereka kembali. Apa emang yang mau lu pantau dari tengah situ? Talon maksud lo? Iya. Ya mereka main di outer. Ada dua gatekeep Donkey 69. Tadi Mystery sih ya lebih cenderung ngambil sisi kanan ya, karena ya memang dari area-area farm banyak sekali terrain yang bisa mereka mainkan. Dan mungkin ada pembacaan celah juga, bagaimana tadi 69 agak melebar gitu melakukan sayapnya, sedangkan dari Donkey hanya di satu titik compound dan celahnya banyak ada di sana di sebelah kanan. Iya, seperti halnya kali ini TIM akan coba untuk mencari celah menuju ke arah MEC. Mereka tumbang keseluruhannya dan Magna Esports Club berhasil untuk at least mempertahankan posisi mereka sekarang. Dan harusnya Kimsi masih bisa untuk nge-revive ya. Tapi di ujung sana kita bisa melihat tadinya pemain-pemain dari Talon udah mulai mengintai menuju ke arah compound sana. Of course mereka tahu knowledge mereka penuh banget 100% jikalau ada fight di bagian compound tersebut. Ini tinggal mereka mau ngehadang pemain MEC atau enggak, karena MEC juga harus keluar dari compound tersebut. Tapi sebelum mereka bisa sukses menghadang pergerakan dari MSC, Bigetron yang juga terlebih dahulu menghadang pergerakan dari satu punggawa tim Talon yaitu Linux yang langsung di-securing juga untuk poin eliminasinya, kembali lagi bertambah untuk pundi-pundi poin eliminasi tim Bigetron. Ini sih kalau kita melihat dari posisinya dari Talon sudah sulit sekali, dari MSC juga sulit juga, karena memang semua mata sudah memata-matai tim-tim yang terlambat masuk ke dalam area zona. Dan Bigetron sudah ready, mereka posisinya udah steady juga. Dan di bagian sisi sebelah kanan dari posisinya Bigetron masih ada tim Osja juga yang sedang mencari celah kali ini. Bagaimana caranya bisa melewati pertahanan yang berlapis yang coba dibangun dari tim Bigetron. Sementara itu di bagian sisi lainnya pun di bagian area perkotaan sekitaran farm juga masih ada dua tim yang saling berdekatan antara Voin Donkey ID dan juga dari Selcom DJ Alliance. Dan menariknya seorang Misery menggunakan AUG yang menjadi favorit weapon untuk seorang L2G juga untuk saat ini kembali lagi bisa mendapatkan sebuah knockdown, tapi terbuka kondisinya dan kembali lagi didapatkan poinnya untuk MMC. Buset, Magna sih nggak ada takutnya sama sekali loh. Tapi sama seperti halnya Magna, Voin Donkey nggak ada takutnya sama sekali untuk bisa nge-push, nge-rush menuju ke arah Vikings. Tapi dihalau, dihadang, so far masih bisa works untuk Vikings. Tapi masalahnya udah ada frontliner dari pemain-pemain Voin Donkey. Tapi ketika Vikings mau keluar, mereka pun juga diganggu oleh tim Secret. Last man standing harusnya yang tersisa dari tim Vikings.
Gak bisa kemana-mana kah? Oh, masih ada di ujung sana. Masih melontarkan beberapa granat. Bin harus hati-hati di sini, smoke setup terlebih dahulu karena memang di belakang dari Bin pun juga bisa kelihatan dengan tim RRQ. Namun sangat disayangkan ternyata yang mendapatkan pemain-pemain dari tim Voidaki adalah tim Secret. Ya, dan ini semua tim nampaknya sudah memiliki pemikiran yang sama. Bagian sisi mana saja yang mereka ingin coba untuk push lagi. Bagian mana aja compound yang mungkin worth untuk mereka bisa perjuangkan lagi. Tapi dari kondisinya Salcom DJ Alliance, ini sih udah benar-benar menjadi bulan-bulanan granat red zone buatan dari kanan tim Secret. Kirinya pun ada tim Bigetron. Ini benar-benar tidak dikasih ruang gerak lagi bagi tim Salcom DJ Alliance. Dan langsung banyak sekali utility-nya granat. Bertubi-tubi, satunya down, duanya down, tinggal dua yang terakhir. Bahkan rata sudah Salcom DJ Alliance. Langsung diratakan di waktu yang bersamaan oleh dua tim untuk tim Secret dan juga tim Bigetron. Iya, gimana itu susah banget sih jadi tim Salcom DJ Alliance dihimpit Bigetron dan juga tim Secret. Dan karena memang sudah hengkang pemain-pemain Salcom DJ Alliance, harusnya tim Secret sudah mengetahui posisi dari BTR dan vice versa. BTR pun juga demikian. Jadi tinggal menunggu saja usaha atau upaya yang dilakukan oleh BTR akan seperti apa step by step dari mereka. Karena saat ini mereka masih berada di bagian pinggiran zona dan akan memikirkan gimana caranya mereka bergerak. Sementara waktu kita tinggalkan terlebih dahulu tim Secret dan juga Bigetron yang harusnya sih masih akan memakan waktu yang cukup lama ya untuk mereka engage fight dengan frontal di bagian selatan dari zona. Ada New Era dan juga Ozja TH yang tadi juga sudah dimention sedikit sama Windy. Posisi mereka berada berdekat-dekatan RRQ nih. Tinggal pilihan mereka mau menusuk ke arah mana. Cuman kalau misalnya ngelihat posisi dari RRQ lebih worth yang mana, Gus? Buat gua sih mereka juga harus ngebagi dulu vision mereka antara atas dan juga bawah. Kalau secara spekter in game ya, pasti mereka bakal tahu bahwa di area-area pelabuhan itu pasti sudah ada penjagaan at least satu tim di sana. Dan begitupun kalau mereka maju perlahan, compound depan pun juga ada penjagaan. Jadi tinggal pilih salah satu, mereka harus coba fight, jangan sampai menghindar dengan apa yang seperti dimainkan Talon. Ya betul, dan sekarang kayaknya dari RRQ betul ya sudah mengoleksi informasi sebanyak-banyaknya untuk menentukan next step-nya seperti apa, next move-nya seperti apa untuk mereka yang paling menguntungkan. Karena memang RRQ butuh sekali yang namanya poin mereka untuk nge-boost lagi, untuk nge-upgrade lagi level peringkat mereka saat ini. Sedangkan 69 nampaknya coba untuk bisa tarik ulur lagi untuk bisa meminta pertolongan di revive. Untungnya masih ada smoke, masih ada obstacle juga, revive masih possible juga dilakukan oleh tim 69. Sedangkan tim Secret yang kita bahas juga dari awal, mereka di bagian area tengah zona, mereka punya area compound-nya juga. Semua arah angle mata angin nampaknya juga bisa diamati secara seksama oleh tim Secret. Bigetronnya kena, dan tadi kita melihat juga tim RRQ sudah mulai mengambil sebuah ancang-ancang kembali untuk nge-push ternyata, dan granat dari tangan kanan sarang Genfos coba untuk bisa dilambungkan kembali seperti halnya lambungan granat yang coba dikirimkan juga bagi tim Secret terhadap tim Bigetron. Oh, ini dia ya. Meningkatkan agresi mereka sedikit, harusnya mereka kayaknya nggak mau terlalu pasif ya, nungguin aja di bagian dalam compound. Dan bahkan dengan beberapa granat yang sudah dilontarkan tadi langsung di-push Jike. Oh my god, what are you doing? That was nasty movement yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Secret. Satu persatu tumbang, walaupun memang di threat antara Bigetron dan juga tim Secret. Tapi apa daya, gerakan terlalu bullish yang dilakukan oleh tim Secret langsung mendepak keluar pemain-pemain Bigetron. Wow, itu gerakan spontan yang luar biasa dari tim Secret. Berhasil bisa mendapatkan poin-poin eliminasi lagi dari tim Bigetron yang nampaknya harus terkena dampak yang luar biasa ya. Dan RRQ masih bertahan dengan 4 gawang mereka, dan akankah RRQ akan menjadi pemberi chicken pertama bagi Indonesia di hari ini, karena kita masih absen untuk chicken selama 3 game yang sudah berlalu. Dan 69 walaupun memang ada smoke yang menyelimuti, tapi hitmarknya terlihat dan banyak sekali damage yang masuk. Sudah mulai knockdown kembali, dan akhirnya Hook2K yang menjadi orang terakhir pun diincar kembali. Prudential dilakukan. Begitu banyak orang-orang yang coba untuk menaklukkan kembali anggota dari 69 dan Krypton yang ternyata menjadi the last man standing bagi tim 69. Ini dari tadi 69 ngecok di sana sih udah dead end menurut gue ya. And that's it, Krypton sudah menutup buku untuk perjalanannya di Rangel kita sebagai match yang keempat.
Karena masalahnya gubuk tersebut dilihat sama RRQ. Tadi BTR juga sebelum mereka hengkang, tim Secret pun juga demikian. Dan dibombardir terus-terusan sama 3 tim itu at least. Seperti halnya New Era yang dibombardir oleh RRQ. Lihat bagaimana permainan mereka. Mereka melontarkan granat, 2 pemain langsung masuk. Langsung maju untuk nge-following up beberapa. Damage sudah masuk menuju ke pemain-pemain dari New Era. Dan bahkan berhasil untuk dieksekusi. Salah satunya menjadi eliminasi point. Ini pintu terbuka untuk tim RRQ karena mereka udah step by step menuju ke arah kemenangan mereka. Tapi kata Kingdom gak boleh dipuji. Ini kayaknya kita akan lihat kembali ya, apakah dari RRQ akan terlena dengan posisinya mereka saat ini, masuk top 4 dengan poin eliminasinya mereka juga, ada tinggal 2 yang terakhir yang tersisa dari tim New Era, dan Nate dari seorang Hazel Connect mendapatkan sebuah knockdown lagi, tapi no, dia di jalur yang sama dengan trap grenade yang coba dibangun dari the last man standing bagi New Era, tapi seharusnya RRQ bisa menghandle situasi ini. Tinggal 1 yang terakhir, tapi granatnya jangan sampai ke end, dan untungnya masih bisa dihindari. Tinggal 1 yang masih bandel berada di satu area pergudangan yang masih coba untuk di take down juga posisinya oleh tim RRQ. Itu jadi RRQ sih gemes ya. Ada beberapa movement yang coba untuk mereka lakoni ini dihadang terus-terusan sama 1 pemain doang. Sementara waktu dari Ozja TH dari tadi sih sebenarnya bisa untuk gangguin RRQ dan juga New Era ya. Jadi ini bisa jadi pemeran antagonis antara kedua tim ini. Ya tinggal tunggu aja aksi dari Ozja TH akan seperti apa. Meanwhile dari tim Secret masih menunggu di posisi compound mereka sedia kalah. Ozja TH kita bisa lihat step by step mereka keluar dari bagian bawah sana. One step ahead at least dibandingkan dengan RRQ dan juga New Era yang sekarang udah mulai bergerak. Chopper kelihatan tadi buntutnya tapi masih bisa untuk ngedodge beberapa peluru panas yang nyangsang di bagian badannya. Dan last man standing dari New Era harusnya akan coba untuk di lockdown habis-habisan sama pemain-pemain Ozja TH yang dimana kelihatan pula Kiwi min 1 kekuatan dari Ozja TH dijadikan eliminasi, bahkan di steal ternyata oleh Lapar. Ya, dan 5 poin eliminasi didapatkan oleh seorang Lapar. Luar biasa sekali untuk di game kali ini dan nampaknya unstoppable untuk tim RRQ. 10 poin eliminasi sudah mereka koleksi memasuki zona-zona crucial. Zona-zona terakhir juga, dan ini sih dari New Era hanya tinggal menunggu waktunya aja. Blue Zone stage yang ke-8 udah sakit banget, dia keluar juga udah menjadi dead end lagi. Dan kita akan melihat fokus dari tim Ozja yang coba untuk membagi fokusnya ke 2 sisi yang berbeda. Split fokus dilakukan untuk RRQ dan juga tim Secret yang masih ada untuk mengintai, memata-matai juga. Sedangkan Desert Nerpeko juga nampaknya masih gatel ya. Ini 1 orang terakhir mana nih poin eliminasinya pengen lebih lagi untuk tim RRQ. Nah ini nih kayaknya bakalan pop up kan smoke-nya dari gun smoke, dan itu kayaknya adalah yang terakhir ya yang bisa dimanfaatkan oleh Noval juga. Dan ini dia Blue Zone udah mulai menghantui. Mau kemana kamu Noval? Tick by tick. HP dia akan berkurang drastis. Kit selanjutnya digunakan dengan timing yang sangat jelek dan dia harus menyerahkan nyawanya di tangan Blue Zone. Betul, dan semoga kali ini dari Ozja juga bisa menyerahkan nyawa mereka di tangan tim RRQ yang kayaknya akan lebih getol lagi untuk menghampiri 1 persatu. Tapi Peko jangan sampai terlalu offside untuk kondisinya karena tim Secret masih menjaga di bagian angle sebelah kiri untuk tim RRQ. Dan utility tentu masih di saving untuk tim RRQ di last circle kita. Dan 1 connect nampaknya dan knockdown kembali dapatkan juga Ozja. Tinggal 2 yang terakhir dan 1-nya masih bersembunyi ternyata, dan Chopper nampaknya akan berduel di BS versus F12 bagi Genfos dan juga seorang Chopper, tapi coba melarikan diri. Tapi 1 securing point eliminasi kembali terjadi lagi untuk tim RRQ. Oh my god, ini yang akan menjadi peran antagonis adalah tim Secret. Harusnya melihat pergerakan dari tim Ozja TH min 1 lagi kekuatannya karena Secret berhasil untuk di knockdown di tangan Nerpeko. Sebenarnya posisi masih bisa untuk di revive sih, masih ada space and time harusnya untuk mengembalikan seorang Secret. Harusnya sih bermain dengan 2 punggawa dari tim Ozja TH masih akan bisa untuk dilakukan. Tapi masalahnya pintu udah dihancurin, nggak ada pintu lagi dari Ozja TH. Akan dilihat, dipantau oleh 1 pemain dari RRQ. Meanwhile yang lainnya akan
mungkin fokus menuju ke arah Team Secret. Ya, sini kita akan melihat kembali ya dari ketiga tim ini siapa yang akan lebih maksimalkan lagi untuk point placement mereka, siapakah yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Dan semoga RRQ bisa memberikan eksekusi terbaik mereka di game kali ini dan Break akhirnya turun dari bagian angle rooftopnya. Nggak ada tembakan sama sekali, Osja belum melawan nampaknya. Akan coba untuk berdiam diri saja karena Chopper nampaknya masih dihantuin juga oleh tim RRQ dan sudah ada wall smoke yang di pop out juga dan backupnya sukses. Ganfos mendapatkan headshot untuk seorang Frankie. The last man standing bagi tim Secret kali ini diburu juga oleh tim RRQ dan rata sudah tim Secret dipulangkan oleh RRQ. Tinggal yang terakhir lawan mereka untuk Osja kali ini. Lihat keunggulan dari tim RRQ 4 melawan 2. Choppernya terusak juga dan sudah mulai low juga dan dengan bakaran Molly lapar berhasil bisa mendapatkan sebuah knockdown. Satu yang terakhir, the last man standing dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh RRQ. Bow down to the king. Sekali lagi RRQ bisa mendapatkan winner chicken dinner. Finally. Woo! Finally Ya kita lihat melihat tuh lapar hasil. Lapar Hazel. Sebenarnya kuncinya di mereka yang untuk di depan. Oke. Ya pembawaan makro ya udah cukup. Cukup banget dari